pagi yang cerah ini, gerimis, hujan kecil ya, alhamdulillah. Allahumma shayban nafian. Kita masih diberi kekuatan dan kemauan untuk tetap hadir di majelis yang mulia ini, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi untuk meningkatkan tambahan ilmu kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pagi ini saya coba melanjutkan mengenai ulumul Quran. Kalau nggak salah yang ketiga ini, yaitu mengenai keutamaan daripada ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Seperti tadi yang sudah dibacakan oleh Pak Zul, ayat kursi. Juga nanti ada surat Ali Imran ayat 26, serta surat yang terakhir, Qul yang terakhir, ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, insyaallah. Kita mulai dulu dari ayat kursi, bahwa ayat kursi ini mempunyai banyak keutamaan, ya, bahwa ayat kursi ini merupakan ayat yang agung dan ayat yang sangat utama. Mudah-mudahan kita semua sudah bisa meresapi ayat kursi ini, ya, dimana bunyi ayatnya udah jelas, sudah hafal semua kan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau bisa artinya juga, maknanya juga dipahami. Karena ini kalau meresap itu sangat enak sekali, ya. Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, yang maha hidup, yang terus-menerus mengurusi makhluknya. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Maka kalau ada yang bilang Allah itu mboten sare, ya benar. Memang Allah tidak tidur. Udah tahu gitu, Allah itu nggak tidur, harusnya berusaha taat. Jangan malah bermaksiat. Lahu ma fis samawati ma fil ard. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini hakikatnya kita itu tidak memiliki apa-apa, karena semua adalah milik Allah. Jadi apa yang kita dapatkan ini hanyalah sebuah titipan yang dikaruniakan kepada kita, yang nanti titipan ini akan diminta kembali, dimintai pertanggungjawaban. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izin darinya. Jadi syafaat ini mutlak milik Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Allah kehendaki.
Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala ya'khuduhu khiftuhuma wa huwal aliyyul azim. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan dia maha tinggi, maha besar. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan adalah mutlak di tangan Allah. Kandungan yang sangat agung ini merupakan bagian daripada Asmaul Husna, dan ini dikatakan oleh Rasulullah SAW suatu ayat yang sangat utama, yang sangat agung. Ini dalilnya kemarin saya lupa fotokopi, jadi enggak saya kasih dulu ini. Saya bacakan dalilnya bahwa ayat kursi ini merupakan ayat yang agung. Dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata, Rasulullah SAW bertanya, "Wahai Abu Munzir, apakah kamu tahu ayat Al-Quran yang menurutmu paling agung?" Maka Abu Munzir menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Wahai Abu Munzir, apakah kamu tahu ayat Al-Quran yang menurutmu paling agung?" Jadi masih sama pertanyaannya. Maka Abu Munzir menjawab, yaitu ayat yang berbunyi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang maha hidup, yang berdiri sendiri. Mendengar jawaban itu, kemudian Rasulullah SAW menepuk dadanya sambil berkata, "Demi Allah, ilmumu sungguh mendalam, wahai Abu Munzir." Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi dikatakan, ditanya soal Rasulullah, tahukah kamu ayat yang paling agung? Maka dijawab, itu tadi, petikan ayatnya tadi, itu dari ayat kursi. Maka Rasulullah memberikan apresiasi kepada Abu Munzir, ilmumu sungguh sangat mendalam. Nah, kemudian ayat kursi juga dikatakan yang paling utama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu itu memiliki punuk, dan punuknya Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Dalam surat itu terdapat satu ayat yang merupakan ayat yang utama dalam Al-Quran. Dikatakan ayat yang utama dalam Al-Quran, yaitu ayat kursi. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi ada dua poin di sini, bahwa ayat kursi ini memiliki keagungan, ayat yang sangat agung dan ayat yang utama. Oleh karenanya ayat kursi ini dikatakan banyak keutamaannya. Ada beberapa keutamaan di dalam ayat kursi. Barangkali udah ada yang tahu apa saja keutamaan ayat kursi? Ya Pak Anto, apa aja Pak Anto? Ini penting loh Pak. Menurut saya ini penting sekali ini. Mengusir setan. Dalilnya ada. Baik, ini kira-kira ada 4 ini yang akan saya sampaikan keutamaan ayat kursi ini.
Yang pertama, jika dibaca setelah sholat fardu kemudian ia meninggal, maka dijamin masuk surga. Nah ini kalau udah tahu begini, maka kita berusaha kalau sehabis sholat fardu membaca ayat kursi. Karena kalau kita meninggal, tenang Pak, dijamin nih masuk surga. Dalilnya saya bacain. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka yang akan maaf 4. Dari Abu Hurairah, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk ke surga kecuali kematian. Hadis riwayat Nasai, Baihaqi dan Tabrani. Dan ini hadis sudah masyhur, sudah banyak disampaikan oleh para ustadz, bahwa ada keutamaan yang sangat agung di dalam ayat kursi, di mana salah satunya ketika selesai sholat kita baca ayat kursi ini. Ini jelas ada dalilnya kalau ini Pak. Kemudian yang kedua, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat fardu sama, nah ini, maka yang mencabut nyawa orang tersebut Allah sendiri. Istimewa nggak Pak? Ya Pak Tri ya, Allah sendiri ini yang mencabut. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setelah selesai sholat, maka yang akan mencabut nyawanya adalah Allah sendiri, dan dia bagaikan orang yang berperang bersama para nabi hingga mendapatkan mati syahid. Hadis riwayat Hakim. Gimana Pak kiranya tawaran ini Pak? Pilih dicabut malaikat maut atau dicabut Allah ini? Ya, itu adalah keutamaan yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya ini mungkin Bapak juga udah lakukan ini. Ayat kursi ini dibaca sebelum tidur. Jadi sebelum tidur biasakan untuk membaca ayat kursi. Apa keutamanya Pak? Saya bacakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW menugaskanku untuk menjaga harta zakat. Lalu pada suatu hari ada seseorang yang menyusup hendak mengambil makanan, maka aku pun menyergapnya seraya berkata, aku benar-benar akan menyerahkanmu kepada Rasulullah. Lalu orang itu bercerita dan berkata, jika kamu hendak beranjak ke tempat tidur, maka bacalah ayat kursi. Niscaya Allah akan senantiasa menjagamu dan syaitan tidak akan mendekatimu hingga pagi. Ya. Maka Nabi SAW pun bersabda, ia telah berkata benar padamu, padahal ia adalah pendusta. Si penyusup tadi sebenarnya
adalah setan. Hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi kita lazimkan supaya kita mendapatkan penjagaan dari Allah. Di dalam riwayat lain itu dari malaikat, maka biasakan kita sebelum tidur membaca ayat kursi. Kemudian yang keutamaan yang keempat, yaitu kalau dibaca pagi hari dihindarkan dari bencana sampai sore hari. Kalau dibaca sore hari dihindarkan dari bencana sampai pagi hari. Wah, gimana Pak? Dijaga terus nih berarti. Ayat kursi ini ketika dibaca pada pagi hari, maka akan dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan hingga sore hari. Dibaca pada sore hari, maka akan dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan hingga pagi hari. Hadis riwayat Hakim. Jadi ada 4 keutamaan ayat kursi tadi, yaitu setelah sholat fardu kita membaca ayat kursi, maka tidak ada penghalang kecuali kematian. Artinya mati masuk surga. Kemudian yang kedua, ketika kita selesai sholat membaca ayat kursi ini sampai dimatikan, maka yang mencabut nyawa adalah Allah sendiri. Kemudian yang ketiga, lazimkan untuk membaca surat ayat kursi ini sebelum tidur, maka Allah akan menjaganya. Kemudian yang keempat, dibaca pagi akan mendapat perlindungan sampai sore hari, dan dibaca sore akan mendapat perlindungan sampai pagi hari. Gimana tawaran yang sangat mudah? Ya, ya mudah-mudahan kita bisa ini. Ini masih bisa ini, nggak ada yang sulit. Yang kedua yaitu kita ke surat Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyatikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan kepada siapa yang Engkau hendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segalanya. Keutamaan ayat ini, apabila disertakan di dalam doa, maka doanya akan terkabul. Jadi ketika kita berdoa, apalagi yang lagi sekarang ini, kita mendoakan pemimpin ini, kita sertakan ayat ini, karena jaminannya akan dikabul. Urutan doanya udah pada tahu kan Pak ya? Dari mulai istighfar, kemudian hamdalah, sholawat, asmaul husna, kemudian ayat-ayat yang dicintai Allah termasuk ini. Kemudian mendoakan orang tua kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, baru kita minta hajat kepada Allah apa yang kita perlukan. Jadi ini merupakan sesuatu yang sangat baik
yang kita sertakan dalam berdoa. Dalilnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, nama-nama Allah yang agung, itu Asmaul Husna, yang jika seseorang berdoa dengan menggunakan nama-nama itu, niscaya doanya itu akan diijabah. Ada pada ayat dari surat Ali Imran berikut ini, Qulillahumma malikal mulki, dan seterusnya itu Pak. Nah, ini bacanya itu hadis riwayat Abu Dawud. Jadi masih ada keutamaan ketika kita bisa menghafal Ali Imran ayat 26 ini untuk dipraktekkan dalam berdoa. Ya, itu ada surat ayat kursi dan Ali Imran ayat 26. Nah, kemudian sekarang kita ke surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas, di mana surat ini juga tentu banyak keutamaannya. Di antara keutamaan-keutamaan surat Al-Ikhlas, yaitu di antaranya surat Al-Ikhlas itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Jadi kalau membaca satu surat Al-Ikhlas yang pendek tapi maknanya sangat dalam sekali, itu kata Rasulullah setara dengan sepertiga Al-Quran. Berarti kalau baca 3 kali khatam ya Pak. Maknanya seperti itu Pak. Dalilnya ya surat Al-Ikhlas ini karena isi mengenai tauhid ya Pak, sangat kuat di tauhidnya. Dari Abu Darda, dari Nabi SAW, beliau bertanya, apakah salah seorang dari kalian mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Dalam satu malam Pak. Kira-kira mampu Pak? Maka para sahabat menjawab, bagaimana mungkin kami mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, Qul huwallahu ahad ta'idilu sulusal Quran. Surat Al-Ikhlas menyamai sepertiga Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Kalau ini kan gampang ya Pak, nggak susah, gampang. Nah, dukungan dalilnya adalah dari Salim bin Abu Al-Ja'ad, dari Ma'dan bin Abu Tolhah, dari Abu Al-Darda, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah membagi Al-Quran menjadi 3 bagian. Maka dia menjadikan Qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas, menjadi sepertiga Al-Quran. Jadi banyak dalil yang menguatkan mengenai keutamaan daripada surat Al-Ikhlas ini menjadi sepertiga daripada Al-Quran. Nah, kemudian orang yang melazimkan membaca surat Al-Ikhlas ini diwajibkan untuk masuk surga. Nah, gampang, mudah, riwayatnya surga. Masih nggak mau ya kebangetan ya Pak. Mau cara apa lagi nggak tahu ini diajak masuk surga ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata,
Aku pernah menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendengar ada seseorang yang membaca Qul huwallahu ahad, Allahu samad, yaitu surat Al-Ikhlas. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wajib. Aku bertanya, apa yang dimaksud wajib? Maka beliau Rasulullah menjawab, wajib masuk surga. Jadi melazimkan surat Al-Ikhlas, kata Rasulullah, diwajibkan masuk surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Di mana caranya melazimkan sekarang itu? Ya, di mana melazimkan? Yaitu kalau dibaca setiap hari, dibaca 10 kali, maka ia akan mendapatkan istana di surga. Dibaca 20 kali, dapat 20 istana. 30 kali, mendapat 30 istana. Apa nggak enak itu? 10 kali Qul huwallahu ahad itu kalau saya pulang dari masjid sampai rumah, dapat 10 kali Qul huwallahu ahad semua. Kalau nggak diajak ngobrol, kalau nggak lupa gitu. Saya lazimkan seperti itu kan. Sambil pulang sambil baca itu. Dalilnya nomor 3. Telah mengabarkan kepadaku Abu Aqil bahwa dia mendengar Sa'id bin Musayyah berkata, sesungguhnya Nabiullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas 10 kali, niscaya akan dibangunkan sebuah istana untuknya di surga. Mau nggak Pak Tri? Mau kan ya? Baca Pak. Pulang sampai rumah dapat 10 kali baca Pak. Dan barang siapa yang membacanya 20 kali, niscaya akan dibangunkan 2 buah istana, 20 istana. Oh maaf. Niscaya akan dibangunkan 2 buah istana untuknya di surga. Dan barang siapa yang membacanya 30 kali, niscaya akan dibangunkan 3 buah istana untuknya di surga. Lalu Umar bin Khattab bertanya, demi Allah, wahai Rasulullah, kalau begitu kami dapat memperbanyak istana kami. Maka Rasulullah menjawab, Allah lebih luas kekayaannya daripada itu. Jadi silahkan untuk membaca surat Al-Ikhlas itu dilazimkan sebanyak-banyaknya dan waktunya tidak terbatas, kapan saja. Semakin banyak membaca surat Al-Ikhlas, semakin banyak mendapatkan istana. Nah, kita di rumah ini aja udah susah payah, pakai kredit, ngutang sono, ngutang sini, belum renovasi. Nah, ini ketika kita sedang baca Al-Ikhlas, di surga kita sudah dibangunkan. Kita baca Qul huwallahu ahad, malaikat lagi bangun itu. Nempelin inten, lagi nempelin permata. Itu ceritanya panjang seperti itu, Pak. Jadi ketika kita berbuat baik, malaikat sedang bekerja membangunkan istana untuk di surga. Nah, itu keutamaan yang ketiga. Kemudian jika dalam hati seseorang itu ada rasa cinta dengan surat ini, maka dikatakan oleh Rasulullah juga masuk surga. Ini berlipat-lipat ininya, fadilahnya. Apapun yang kita perbuat dengan surat Al-Ikhlas ini pun rewardnya surga. Ini hadisnya panjang banget. Jadi
Kata Rasulullah, kecintaanmu terhadap surat Al-Ikhlas itu membuatmu masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Kalau saya bacakan panjang sekali, saya singkat aja ya. Pokoknya keutamanya adalah dikatakan kecintaanmu terhadap surat ini membuatmu masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita tanamkan Pak surat Al-Ikhlas ini di dalam hati kita untuk dicintai. Kenapa? Karena kandungannya yang sangat tinggi, yaitu mengenai tauhid. Maka ketika seseorang yang selama hidupnya tidak pernah berbuat baik, tetapi ada di hatinya ada la ilaha illallah, maka ketika diperlihatkan di yaumil kiamat, maka dia dikatakan diambil untuk masuk surga karena keikhlasannya, kecintaannya pada surat Al-Ikhlas itu. Nah itulah keutamaan surat Al-Ikhlas. Ada satu lagi, ya ini yang agak banyak ini. Siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 50 kali dalam sehari, jadi boleh dipotong nih dalam sehari 50 kali, pagi 10, siang 10 gitu, maka akan diampuni dosanya selama 50 tahun. Nah ini umur kita berapa Pak? Tinggal dikurangin aja Pak. Kalau kita mau membaca surat Al-Ikhlas, diampuni dosanya selama 50 tahun. Dari Umar Usair Al-Ansariyah dari Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca Qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali, kata Rasulullah, ghafarallahu lahu dunuba khamsina sanatan, niscaya Allah akan mengampuni dosanya selama 50 tahun. Hadis riwayat Darimi. Kira-kira masih bisa apa enggak ini 50 kali nih? Usaha ya. Saya juga ini usaha nih Pak, berusaha Pak untuk mengamalkan, karena ini ada dalilnya semua jelas, maka sebisa mungkin kita amalkan. Kemudian kalau kita mengikuti kebiasaan Rasulullah, mencontohkan, meneladani Rasulullah, maka kita akan mendapatkan kecintaan daripada Allah dan mendapat ampunan. Jadi dibiasakan ketika ada apa yang dilakukan oleh Rasulullah kita ikutin, itu Allah akan cinta kepada kita dan kita akan diampuni. Itu ada di surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, apa yang harus diikutin? Maka di sini akan saya sampaikan mengenai bacaan-bacaan di dalam sholat, apa saja yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Ini juga tidak sulit saya kira ini Pak. Kebiasaan Rasulullah SAW membaca surat Al-Ikhlas yang pertama itu dibaca setiap malam Jumat atau Kamis maghrib. Jadi kalau Kamis maghrib
Itu kan berarti udah masuk malam Jumat. Itu bacaannya sederhana. Rakaat pertama ada Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Gampang ya Pak? Malam gampang. Nih Pak, kalau malam Jumat maghrib bacanya ini suratnya. Kalau kita mengikuti ini, maka Allah akan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosanya. Saya bacakan dalilnya. Dari Jabir bin Sumrah, dia berkata, Nabi SAW biasa ketika sholat maghrib pada malam Jumat, beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama dan Qul huwallahu ahad pada rakaat kedua. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini pun juga udah masyhur, udah saya sering dengar para ustadz menyampaikan perkara ini. Di samping itu, Rasulullah juga membaca Ba'diyah Maghrib. Ini yang sering saya juga lupa ini. Ba'diyah Maghrib dan Qobliyah Subuh. Jadi setelah sholat Maghrib kan ada Ba'diyah, maka bacaan suratnya ini juga Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Juga di Qobliyah Subuh, sebelum sholat subuh bacanya Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Dari Abdullah bin Mas'ud bahwasanya dia berkata, aku tidak dapat menghitung karena sangat sering aku mendengar bacaan Rasulullah SAW membaca surat pada sholat 2 rakaat ba'diyah maghrib dan pada sholat 2 rakaat qobliyah subuh, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama dan Qul huwallahu ahad pada rakaat kedua. Hadis riwayat Tirmizi. Udah dapat berapa tadi? 3 ya. Maghrib, malam Jumat, setelah maghrib dan qobliyah subuh. Pendek, gampang dihafal, maka seharusnya mudah diamalkan. Selain itu, kalau yang biasa sholat witir, ini Rasulullah juga membaca surat Al-Ikhlas. Terutama ini yang kalau witirnya mengambil yang 3 rakaat. Witir itu kan ganjil. Ketika Rasulullah SAW sholat 3 rakaat pada sholat witir, beliau membaca di rakaat pertama adalah Al-A'la dulu Pak, Sabihis itu dulu Pak. Yang kedua Al-Kafirun, yang ketiga Al-Ikhlas. Dalilnya nomor 1 dari Abu Ishaq, dari Sa'ad bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah SAW membaca dalam sholat witir Sabihisma Rabbiyal A'la, Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad pada tiap-tiap rakaatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Dawud dan Nasa'i. Ini kalau Bapak cari di sifat sholat Nabi ini ada semua, cari di situ. Jadi karena ini ya boleh dikatakan tidak sulit, maka sebisa mungkin kita amalkan Pak. Kemudian keutamaan yang terakhir yaitu surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ini dibaca ketika setelah selesai tawaf. Di mana tempatnya? Di Maqam Ibrahim. Ya kan Pak Anto? Setelah tawaf selesai,
maka nyari tempat di makam Ibrahim, sholat 2 rakaat. Bacaannya ini juga, yaitu Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Lantas Nabi SAW menjadikan makam Ibrahim antara dirinya dan Ka'bah. Lalu beliau laksanakan sholat 2 rakaat setelah melakukan tawaf. Dalam 2 rakaat tersebut beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Muslim. Jadi ada berapa Pak tadi Pak? Ada 5 ya. Yang pertama malam Jumat maghrib. Kemudian ba'diyah maghrib. Qobliyah subuh. Terus witir. Terus kalau yang tawaf ini, yang umrah ini. Nah, kalau kita ngikutin kebiasaan ini yang mudah ini, seperti apa yang tadi saya sampaikan, maka Allah akan mencintai dan mengampuni dosa-dosanya. Nah, surat Al-Ikhlas disertai surat Al-Falaq dan surat An-Nas akan memberikan perlindungan dari keburukan bagi pembacanya. Dibaca pagi dan sore hari masing-masing 3 kali akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga surat ini disebut mu'awizat. Ya, mu'awizat itu 3 surat. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau mu'awazatain itu 2, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Al-Falaq dan An-Nas. Ya, jadi kita baca pagi dan sore. Ini bisa dimasukkan di dalam zikir pagi dan petang. Kita bacakan dalilnya. Dari Uqbah bin Amir, dia berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk senantiasa membaca mu'awizat di tiap-tiap akhir sholat sesudah salam. Hubungannya dalil nomor 4 dari Mu'adz bin Abdullah bin Khubaid, dari ayahnya, dia berkata, kami pernah keluar pada suatu malam yang hujan dan sangat gelap untuk mencari Rasulullah SAW agar beliau mendoakan baik kepada kami. Aku kemudian menemukan beliau. Beliau berkata, bacalah. Namun aku tidak membaca apapun. Beliau bersabda lagi, bacalah. Namun aku tidak membaca apapun. Beliau bersabda lagi, bacalah. Lalu aku bertanya, apa yang harus aku baca? Maka beliau menjawab, bacalah Qul huwallahu ahad dan surat mu'awizatain. Jadi Qul huwallahu ahad dan mu'awizatain, yaitu mu'awizatain. Tadi kan dua surat. Pada waktu sore dan pagi hari sebanyak 3 kali. Itu akan menghindarkanmu dari segala keburukan. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Nah, itulah kita lazimkan untuk membaca pagi 3 kali, sore 3 kali. Nah, cuma sebentar Pak. Ulul wahad 9 kali dah. Sore 3 kali akan mendapatkan terhindar dari keburukan. Ya, saya kira itu aja ya. Itulah keutamaan di dalam ayat Al-Quran, di mana tadi yang pertama saya sampaikan mengenai ayat kursi, banyak keutamaannya. Kemudian kita berdoa menyertakan surat Ali Imran ayat 26,
Kemudian keutamaan daripada surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Anas. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.